Halo semuanya, kembali lagi di Movie Break Universe. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan breakdown dan sedikit spekulasi alur cerita terkait trailer Venom, Let There Be Carnage. Adegan pertama dalam trailer menunjukkan kondisi apartemen Eddie yang tampak sangat berantakan. Berdasarkan pernyataan dari Andy Serkis, selaku sutradara, mengatakan bahwa alur cerita film ini mengambil latar waktu 1,5 tahun dari film pertamanya. Kayaknya si Eddie ini stres hidup sama Venom. Kemudian di tembok bertuliskan peraturan bahwa dilarang memakan orang. Mungkin untuk gantinya Venom terus meminta untuk selalu dibuatkan makan, yang sepertinya suka banget sama telur, sampai ada ayam di apartemennya. Kemudian baju Eddie yang bergambarkan emoticon smile terkena saus tomat yang terlihat seperti darah, yang mungkin mereferensikan dari film Watchmen. Bagi yang belum tahu, Venom gak termasuk dalam Marvel Cinematic Universe, tapi hanya berasosiasi dengan Marvel. Maka dari itu, logo Marvel milik Sony berbeda dengan Marvel Studios. Itu karena Venom merupakan properti milik Sony, sementara Spider-Man hanya dipinjamkan oleh Sony kepada Marvel Studios. Sehingga itu alasan kenapa karakter Marvel Studio yang hidup di San Francisco seperti Ant-Man tidak disebut, atau bahkan Avengers. Itu karena mereka memiliki universe yang berbeda. Tapi terkait Spider-Man merupakan kasus yang berbeda, di mana Kevin Feige pernah menyatakan bahwa Spider-Man hanya satu-satunya superhero yang bisa pindah universe. Sehingga, jangan kaget nih, begitu kontrak Spider-Man dengan Marvel Studios habis, dia akan kembali ke universe versi Sony, di mana karakter yang nyebrang duluan ke universe Sony adalah Adrian Toomes, aka Vulture di trailer Morbius. Mungkin, plotline dari Spider-Man No Way Home adalah terkait multiverse, sebagai kesempatan Spider-Man dapat kembali ke Sony, yang mana sudah dipastikan Alfred Molina dan Jamie Foxx kembali memerankan Dr. Octopus seperti di Spider-Man 2 dan Electro di Amazing Spider-Man 2. Yang mungkin, dengan dimunculkannya Doctor Strange di film Spider-Man No Way Home sebagai salah satu cara Marvel Studios untuk mengembalikan Spider-Man ke universe milik Sony, tanpa merusak plotline sudah terbentuk di MCU. Dan sekedar easter egg bahwa Doctor Strange pernah disebut namanya jauh sebelum Doctor Strange dirilis, tepatnya di Spider-Man 2 milik Sam Raimi. Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. Kemudian kita melihat Eddie berada di toko milik Nyonya Chen, yang ada di film sebelumnya. Nyonya Chen kayaknya udah biasa aja nih sama Venom, pasca nunjukin fisiknya di ending scene Venom pertama. Selain itu, ada easter egg foto Stan Lee di majalah dalam toko Nyonya Chen, yang sebelumnya, Stan Lee juga menjadi cameo di film pertama. Who's that guy? Kemudian ditunjukkan Cletus Cassidy, aka Carnage, yang tampilannya berbeda dengan post-credit scene dari Venom. Dalam pernyataan Andy Serkis, Cletus hanya ingin berbicara dengan Eddie, yang sepertinya Cletus dalam tahap persiapan untuk eksekusi mati, dan Eddie sebagai reporter bertugas membantu kepolisian untuk mencari jasad orang yang dibunuh oleh Cletus, sebagaimana tertulis dalam koran dalam trailer. Dalam komik, Cletus merupakan satu teman sel tahanan ketika Eddie terpisah dengan simbiot. Tapi saat Venom membebaskan Eddie, beberapa potongan badan atau cairan milik Venom mengenai tubuh Cletus dan menjadi Carnage. Dalam sel tahanan Cletus, terdapat banyak coretan gambar dan tulisan, seperti tulisan Phoenix will rise, yang mungkin mereferensikan untuk karakter X-Men bernama Phoenix. Kemudian ada tulisan Sweet Death, dan terdapat gambar tengkorak yang sedang tersenyum, menggambarkan sisi psikopat dari Cletus Cassidy. Kemudian ada gambar boneka teddy bear, yang dalam komik merupakan boneka masa kecil milik Cletus, bernama Binky, yang menjadi satu-satunya teman dari Cletus. Dalam komik, Cletus dibesarkan di panti asuhan, di mana orang-orang di dalamnya selalu menyiksa Cletus. Mungkin dalam film akan dirubah menjadi gereja, karena selain ada gambar gereja di tembok sel milik Cletus, tapi di adegan lain terlihat gambar gereja di kertas yang dipegang oleh Eddie. Sepertinya memeriksa bukti-bukti terkait kasus Cletus. Lalu ada adegan Venom menghentikan kejahatan dengan memakan orang tersebut, yang kayaknya aturan memakan orang maksudnya melarang memakan orang yang tidak bersalah. Kemudian dalam adegan Eddie sedang memegang gambar sebuah gereja, terlihat juga gambar koran bertuliskan Daily Bugle. Dan jika lihat logonya, logo tersebut sama persis dengan versi Daily Bugle dari Spider-Man versi Sam Raimi. Dalam MCU sendiri, Daily Bugle menjadi sebuah website yang menyampaikan berita-berita kontroversial yang kita lihat di post-credit scene Spider-Man Far From Home. Kemudian terdapat karakter yang sudah dipastikan sebagai detektif Mulligan yang bertanggung jawab menangani investigasi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Cletus Cassidy. Dalam komik, detektif Mulligan memiliki simbiot sendiri dengan nama Toxin, simbiot yang lebih kuat dari Carnage dan juga Venom. Kemudian ada karakter bernama Shriek yang diperankan oleh Naomi Harris. Dalam komik, Shriek merupakan villain yang memiliki gangguan kejiwaan sama seperti Cassidy. Dia memiliki kekuatan menembakkan kekuatan sonik dari tangannya, dan dapat memanipulasi pikiran orang seperti meningkatkan rasa takut, benci, dan amarah, agar mereka berperilaku kejam. Dalam komik Maximum Carnage, ia membantu Carnage untuk menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Mungkin, demi menahan kekuatannya, ia ditempatkan di sel tahanan anti suara. Itu mengapa para perawat menggunakan headphone anti suara. Di bagian paling belakang sepertinya adalah Dr. Kafka, yang sebelumnya karakternya pernah muncul di film Amazing Spider-Man 2, sebagai dokter yang menyiksa Electro. Karena di adegan selanjutnya menunjukkan tempat bertuliskan Ravencroft, tempat di mana penjahat sakit jiwa yang memiliki kekuatan super ditahan, yang kurang lebih mirip dengan Arkham Asylum di universe DC. Adegan kemudian berpindah saat Venom menaiki sebuah bangunan yang sepertinya merupakan gereja tempat Cletus dibesarkan, mungkin untuk melakukan investigasi.
Kemudian ada adegan seorang membunuh laba-laba, yang mungkin mereferensikan bahwa Spider-Man tidak ada di universe versi Sony. Yang artinya kita harus menunggu lebih lama lagi untuk melihat versi komik dari Venom dengan logo laba-laba di tubuhnya. Adegan kemudian berpindah saat Cletus Kasady menjalani hukumannya berupa suntik mati. Tapi saat racun ingin diinjeksikan ke tubuh Cletus, simbiot dari Carnage menahan racun tersebut seperti melindungi Cletus. Kemudian terlihat simbiot dari Carnage menyerang tempat tersebut, di mana adegan tersebut persis dalam komik Maximum Carnage saat Cletus Kasady melarikan diri. Carnage dan Venom merupakan jenis simbiot yang berbeda, di mana jika Eddie mampu melepaskan diri dengan Venom, Carnage tidak dapat dipisahkan karena Carnage menyatu dengan darat di tubuh Cletus. Andy Serkis pun mengatakan bahwa Carnage dapat merubah tubuhnya menjadi bentuk apapun, bahkan dapat menciptakan senjatanya sendiri. Kemudian ditunjukkan bangunan yang terbakar. Jika melihat dari gerbang pintu bangunan tersebut, bisa saja merupakan Ravencroft, yang ditambah di adegan selanjutnya, simbiot seperti Carnage menyerang anggota polisi dan juga helikopter. Kemudian dari bangunan terbakar, keluar dua orang yang sepertinya Carnage membantu Shriek untuk melarikan diri. Dan adegan terakhir menunjukkan tampilan dari Carnage yang sangat mirip dengan versi Mark Bagley dalam komik. Itu semua referensi yang saya dapat di trailer perdana dari Venom, Let There Be Carnage. Jika ada yang terlewat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak terlewat konten selanjutnya. Follow kami juga di sosial media, agar tidak melewatkan konten-konten menarik lainnya. See you on the next video.